Teman-teman, saya atas nama Arianto Harobo, kelas C angkatan 2017. Saya mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kajian dan tinjauan sosiologi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam kurung agraris dan maritim serta prospek perkembangan. Latar belakang dari masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melambangkan karakteristik sebuah sistem sosial, yaitu struktur sosial yang mencakup susunan status dan peranan yang ada di antara status dan peranan sosial tersebut. Pada umumnya, struktur sosial di pedesaan adalah struktur sosial yang bersifat sederhana karena mata pencarian yang mayoritas sama atau seragam. Aktivitas pedesaan hanya sebatas cara mempertahankan hidup dan mencapai kebutuhan substansinya, yang mereka tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam hal kebutuhan substansinya. Bab 2, kajian pustaka. Menurut Soeharjono Soekanto pada tahun 1987, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan, misalnya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik. Pengertian masyarakat perkotaan ada dua. Yang pertama, pengertian masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut juga. Pengertian ini lebih ditekankan pada sifat kehidupan serta cerita-cerita kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek pakaian, makanan, dan perubahan, tetapi lebih luas segi dari perubahan kehidupan masyarakat kota. Yang kedua, pengertian masyarakat desa. Menurut Sutarjo Kartodikusumo dalam Bintaro dinyatakan bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri, sedangkan dari pergaulan hidup Bauman dalam Beratha pada tahun 1992 menemukan definisi desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang. Hampir semua saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan sebagai usaha-usaha yang dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Bab 3, pembahasan kajian dan tujuan sosiologi masyarakat desa, agraris, dan maritim. Sosiologi masyarakat desa agraris. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah, sebagai tanah asalnya tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan hidup, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Proses dan interaksi sosial pada masyarakat pedesaan dapat kita lihat dari kegiatan kerja atau mata pencariannya mereka. Sistem teknologi menolong jiwa gotong royong masyarakat dan jiwa musyawarah. Orang kota menganggap ketentraman desa sebagai sebuah kondisi santai dan tidak menanggung beban yang
menanggung beban berat atas kehidupan. Pandangan ini terpahatkan ketika mengamati bentuk besar beban yang harus ditanggung penduduk desa dan cara mereka bekerja keras meskipun dengan hasil yang tidak sebanding dengan pengorbanannya. Wilayah perdesaan hampir sebagai besar masih berkampungan atau dusun. Mata pencariannya masyarakat lebih dominan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan sejenisnya. Karakteristik masyarakat masih berkaitan dengan etika dan budaya setempat, seperti berperilaku sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi kekeluargaan, lugas tertutup dalam hal keuangan, menghargai orang lain, jika diberi janji akan selalu diingati, suka bergotong royong, demokratis, religius, dan lainnya. Desa agraris pada kelompok manusia yang hidup mengembara, maka pada giliran mereka pun akan memiliki wilayah yang permanen untuk hidup menetap turun-temurun. Ini tentu wajar karena sebagai makhluk sosial manusia bersenantiasa akan condong menetap secara kolektif, mengingat dengan kehidupan dipenuhi dengan sebagai masyarakat agraris banyak kegiatan, membuka hutan, membersihkan keluarga, membangun seluruh irigasi, memerangi hama penyakit tanaman, menanam secara teknologi, menolong, dan sebagai singkat kata manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Sosiologi masyarakat desa maritim. Desa menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut komponen Banten, Jawa Barat, atau dusun Yogyakarta atau Banjar-Bali. Desa maritim, pengertian pesisir menurut Sugiarto Dahure, merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, bagian kiri maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesaran air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh masyarakat proses-proses alami yang terjadi di daerah seperti administrasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daerah seperti pergunungan, hutan, dan pencemaran. Pembangunan desa maritim. Pemahaman desa saat ini selalu identika dengan daratan pertanian yang jauh dari kawasan pesisir dan laut. Desa selalu didefinisikan dengan keadaan di mana terletak kawasan pegunungan. Juga terdapat desa-desa yang berada di pulau-pulau kecil dan terdapat yang lebih sulit lagi untuk mendapatkan akses. Desa yang terdapat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya manusia yang termarginalkan. Pembangunan desa maritim merupakan suatu ide baru yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengembangan dan kemajuan desa-desa di Indonesia di wilayah pesisir di daerah pantai. Pembangunan desa maritim sendiri terlaksana ketika adanya pembunuhan faktor-faktor pendukung terlaksana pembangunan desa maritim, misalnya transportasi yang memadai, adanya sumber daya manusia yang berkualitas, adanya fokus pembangunan yang
dimulai dari desa ke kota dan perkotaan. B. Kajian dan tinjauan sosiologi masyarakat desa, agraris dan maritim. Sosiologi masyarakat desa, desa kota, agraris. Masyarakat perkotaan memiliki sifat individual, egois, materialistis, penuh kemewahan yang dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi, perkotaan dan pabrik-pabrikan yang besar sehingga banyak orang yang mengonsumsikan bahwa kota adalah tempat perubahan nasib untuk mencapai kesuksesan. Dengan demikian di perkotaan terbuka lapangan kerja di mana terdapat banyak kelompok pegawai, buruh maupun pekerjaan sektor informasi, masyarakat tukang becak, tukang sapu, sapu jalanan, pemulung, pengemis dan lain sebagainya. Sosiologi masyarakat kota maritim. Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan dengan wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai Papua. Kondisi komunitas masyarakat di masing-masing wilayah sangat beragam dengan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya letak geografis, kondisi sosial, budaya ekonomi, sarana dan prasarana, wilayah serta pendidikan. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang memiliki 17,54 pulau yang membentang dari barat sampai timur dengan panjang agregat pantai kurang lebih 18.000 km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km. Prospek perkembangan agraris. Hal yang dapat dikembangkan dalam pertanian di Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian. Pertanian, semua usaha pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang merupakan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, memiliki benih bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengelolaan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Yang kedua, maritim. Daerah pesisir merupakan wilayah unik dan ciri khas sehingga dapat dikonteks bentang alam, maka wilayah pesisir merupakan tempat pertemuan daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Di pertemuan kelautan dan perikanan dalam rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir terpadu mendefinisikan dan ekosistem laut yang terletak antara batas sepandan ke arah daratan sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Oke, hanya ini saja hasil presentasi kami dari kelompok 4. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Dan inilah hasil diskusi kami. Terima kasih.